Jadi hari ini kita semua di momentum 1000 hari ini kumpul lagi di sini. Jenengan walaupun sudah mendapatkan besek, walaupun besek itu mentahan, jangan mentang-mentang sudah dapat lalu melipir pulang duluan. Jangan itu. Itu bahasa Inggrisnya sekilit namanya. Nggak boleh. Nggak boleh pulang duluan hingga selesainya ceramah dan doa. Karena akhir dari acara kita ini doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Makanya kalau jenengan nggak ikut sampai doa berarti nggak punya. Tak ulang ya. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Maka kalau ngaji nggak ikut sampai doa berarti nggak punya otak ya. Pokoknya itulah kasarnya. Harus selesai, harus ngikut sampai selesai, sampai doa. Pada kesempatan kali ini kita semua berkumpul doa bersama. Ada hadis sahih yang gak bisa dibantah oleh siapapun, termasuk oleh orang-orang Wahabi yang suka membid'ahkan acara doa bersama ini. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yajtami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'minu sa'iruhum illa ajaballahu du'aahum. Tidaklah berkumpul orang-orang mukmin, ada yang memimpin doa di antara mereka, wa yu'minu sa'iruhum, dan semua yang hadir mengaminkan doa itu, kecuali pasti illa ajabahumullah, kecuali pasti doa mereka akan dikabulkan oleh Allah. Makanya doa dalam majelis, bahasa kitanya doa bareng-bareng nih Pak. Doa dalam majelis ini adalah doa yang lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Ini hadis sahih menurut syarat Imam Bukhari, menurut syarat Imam Muslim. Makanya saya katakan doa bersama ini dalil yang tidak bisa dibantah, termasuk oleh orang yang menolaknya. Apalagi kita di sini berkumpul dalam rangka mengingat Allah. Ada malaikat khusus yang sengaja mencari orang-orang yang sedang berzikir, mencari orang-orang yang sedang kumpul di halaqah majlis seperti ini. Dan malaikat ini wa idza wajadu qauman, apabila mereka menjumpai suatu kaum yang sedang berkumpul, yadhkurunallaha azza wa jalla, berkumpulnya berzikir, ingat kepada Allah azza wa jalla, maka malaikat ini panggil teman-temannya, halummu ila hajatikum, kawan-kawan sini, ini yang kalian cari. Malaikat itu datang ke sini. Nggak, kira-kira malaikatnya udah ngumpul belum nih Pak? Udah, cuman nggak kelihatan kan? Ya kalau malaikatnya kelihatan susah membedakan mana malaikat mana demit Pak. Jadi malaikat sudah menemukan kita di sini. Malaikat ini gimana nggak ketemu, ya tufuna fituruk. Memang dia berkeliaran di jalan-jalan. Tugasnya cuma satu, mencari halaqah seperti malam ini. Maka malaikat yang sudah ngumpul di sini mengerumuni kita dan membentangkan sayapnya hingga ke langit dunia. Maka malaikat kemudian berdoa, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka. Semoga dosa kita semua diampuni. Amin. Allahumma arhamhum, ya Allah rahmatilah mereka. Semoga kita semua dirahmati. Allahumma amin. Ya Allah kabulkan semua permintaan mereka. Semoga
semua doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau dalam bahasa Al-Quran, orang mati itu pengen balik lagi, Pak. Orang mati itu pengen balik lagi. Rabbirji'un. Apa kata mereka? Kembalikan lagi kami ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ngapain pengen pulang lagi ke dunia? Agar kami bisa menggunakan harta yang kami tinggalkan untuk beramal sholih. Ini orang-orang mati sekarang, Pak, yang masih dikubur tuh, itu minta sama Allah agar dibalikkan hidup lagi. Ketika ditanya ngapa pengen hidup lagi, kami banyak meninggalkan harta. Harta yang kami tinggalkan akan kami gunakan untuk beramal sholih. Itu permintaan orang mati. Tapi apa jawab Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Jangan, kata Allah. Itu ngomongnya cuma dicangkem aja tuh orang. Nanti kalau kita balikkan ke dunia, ngelunjak lagi tuh dia. Nah, artinya nggak mungkin kan orang yang sudah mati balik hidup lagi. Maka dari itu kita yang masih hidup mesti berpikir bagaimana keinginan orang mati itu kita ijabah. Yakni apa? Bersedekah. Makanya malam ini keluar sedekah. Itu saya dengar-dengar dari Pak Purwadi, mentah, Pak. Mentah. Alhamdulillah. Saya pikir tadi beras 10 kilo ya. Saya jadi ingat pas momentum 7 hari yang lalu kalau tidak salah ya. Sampai beberapa jamaah takziah balik lagi ke sini. Mengapa balik lagi? Klarifikasi, kira-kira ketuker nggak beseknya? Karena ternyata isinya ayam 1 ekor. Dipikir ini punyanya Pak Kiai nih. Ternyata memang sedekahan 1 besek 1 ekor. Selama saya ceramah, Pak, se-Indonesia Raya tercinta ini mungkin baru di sini yang isi beseknya ayam 1 ekor. Waktu itu saya bawa 10 besek, Pak. Itu kalau saya potong 12, ngundang pengajian rame yang datang itu. Luar biasa. Nah, mengapa ini dilakukan oleh anak cucu dari Mbah Supi Andaria? Karena mengijabah keinginan orang mati. Kalaulah bisa balik hidup lagi, pengen sedekah. Itulah mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyah. Doa dan sedekah adalah hadiah. Hadiah terbaik ilal mauta, untuk orang yang sudah mati. Jadi hadiah buat orang yang sudah mati bukan kijing. Ingat ya, bukan kijing. Hadiah terbaik buat orang mati itu bukan bunga papan. Tapi hadiah terbaik buat orang mati adalah doa dan sedekah. Ini hadiah terbaik. Nah, hadis Nabi ini dikomentari oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. As-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai hari ketiga. Sedekah pada hari ketiga akan kekal pahalanya sampai hari ketujuh. Sedekah pada hari ketujuh akan kekal pahalanya sampai hari ke-25. Maka sering saya ingatkan, habis 7 hari jangan loncat 40. Habis 7 hari itu selawean dulu. Hitung-hitung nambah proyek. Betul nggak kira-kira? Selawean dulu. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai hari ke-40. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal pahalanya sampai hari ke-100. Sedekah pada hari ke-100 akan kekal pahalanya sampai 1 tahun. Mendak pisang. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari. Kalau dulu Mbah Supi Andariah meninggal pada bulan Februari,
bulan 2 2021 pas ini. Bulan November 2023 ini pas 1000 hari. 1000 hari itu bukan 3 tahun Pak. 1000 hari itu 3 tahun kurang. 3 tahun kurang 3 bulan. Ini bukan karangan kita. Ini mah bukan bisa-bisaan kita. Ini Bapak Ibu dari hadis Nabi, komentar Umar Ibn Khattab, dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Soalnya ada yang nuduh. Nuduhnya kayak mana? Ini budaya agama tertentu, enak aja cangkemnya ngomong. Ini budaya agama tertentu, ini bukan, ini jelas Pak. Itu ulama besar loh. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Suyuti. Oke, kita masuk ke keterangan berikutnya. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Rasulullah, mbokku mati. Itulah orang Arab Pak, ngomong mati. Orang Arab sama orang Lampung sama, satu kata mati. Orang Sumatera sama mati. Yang enak itu orang Jawa banyak macam. Empun sedo, halus Pak. Meninggal dunia, wafat, rajanya mangkat, preman mabok-mabokan mati, bongkok, diobong nang neraka. Orang Jawa tuh bahasanya kaya banget, ada semua. Inna ummi matat, mbokku mati. Walam tus winginane ya Rasul. Ndak ada pesennya, ndak ada wasiatnya, nggak ada permintaan. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku pikir-pikir, wa adunnuha itu kalau bahasa kitanya tak rasa-rasa. Itu bahasa kitanya Pak. Tak rasa-rasa. Mungkin kalau mamaku masih bisa ngomong, dia ingin sedekah. Iya Pak. Orang dikubur kalau bisa ngomong-ngomong. Apalagi kalau masih bisa pegang HP. Apalagi punya kuota dalam kuburan Pak. Pegang HP punya kuota. Sinyal nyampe dalam tanah WA dia. Minta tolong anak cucu yang ditinggalkan sedekah. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqah. Seandainya dia masih bisa ngomong, seandainya dia masih bisa WA, seandainya dia masih bisa SMS, dia ingin sekali sedekah. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Gini aja ya Rasul. Seandainya aku anaknya, inisiatif dewe tanpa perintahnya, inisiatif sendiri tanpa wasiatnya, ingin sedekah atas nama beliau, emang nyampe ya Rasul? Jawab Nabi, "Naam, tasaddaq anha." Ya, sedekahlah atas nama ibumu. Nyampe. Makanya kita nyebutnya ngirim pahala. Nah kita ini Pak, sekali nyebut ngirim pahala diejek. Ngirimnya pakai apa? Tiki apa JNE? Ngejek. Padahal ngirim pahala ini kan bahasa ulama, bersumberkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah hadis yang saya bacakan ini Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1388. Sahih Muslim, nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Sahihnya kelas 1 ini. Jadi hadis sahih kelas 1 tentang pahala sedekah anak cucu itu nyampe buat si ahli kubur. Nah yang nanya ini siapa? Namanya Sa'ad. Kalau begitu ya Rasul, kata si Sa'ad, ayu sedekati afdol, apa sedekah yang utama? Kata Nabi, saqiyul ma, bagikan air minum. Makanya enggak kadang air minum bagiin. Udah dapat air minum belum? Itu bongkar Pak, ada air minumnya. Makan tadi banyak ngambilnya Pak. Alhamdulillah ini sedekah yang luar biasa. Karena apa? Kan belakangan ada yang berpendapat makan minum di rumah sohibul musibah haram. Kan begitu.
Sih mending kalau masih sudah 1000 hari ngehol, masih mending Pak. Yang mereka haramkan betul itu kalau masih dalam masa berkabung, kata mereka. Kan begitu. Sampai-sampai ada ceramah nang Bandar Lampung. Makan, minum, tempat orang mati haram. Tapi udah terlanjur dibagi air minum ke jamaah. Karena usah ceramah ngomongnya haram, jamaah ngempet gak minum-minum Pak. Mana ceramahnya kesuwen lagi ya. Ngelak rasanya. Ujung-ujungnya ustadznya dewe yang ngelak. Karena dia malu, dia nggak minum, dia selesaikan ceramah. Selesai ceramah, pikir jamaah, alhamdulillah selesai. Kelar ceramah. Karena dia mungkin ngelak, mau minum di situ takut haram, karena sudah terlanjur ngomong, dia buru-buru pulang. Begitu pulang disangoni. Kata jamaah, kita minum nggak boleh, dia nerima angpau. Itu ya sekilit tadi itu kan. Ini sabda Nabi loh. Kan saat nanya, apa ya Rasul sedekah terkait dengan orang tua yang sudah wafat? Ya bagikan air minum. Orang Wahabi ngibulin kita. Apa kata mereka? Itu mah bukan sedekah air minum, tapi menggali sumur. Menggali sumur itu ke dalam bahasa nas kan jelas. Hafara bi'ran. Itu menggali sumur. Bukan ngebagiin air. Nah, ini kadang-kadang banyak betul kita tidak paham. Lalu kemudian dimanipulasi sedemikian rupa. Saya pernah contohkan kemarin kan Pak. Kita ini menghusap kening saja ubun-ubun habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Menghusap saja sudah nggak lagi. Gara-gara orang Wahabi ngomong apa? Ngusap ubun-ubun, ngusap kening lan wajah selesai sholat bid'ah. Enak bener cangkemnya Wahabi itu ya Pak ya. Ngomong bid'ah. Itu kan kata mereka apa? Enggak ada dalilnya. Cuman enggak konsisten Wahabi. Mereka ngomong enggak ada dalil. Begitu kita sodorkan dalil, mereka ngeles lagi. Kan jelas. Nabi kalau bar sholat, ingat bar sholat nggih? Ini berarti bukan bagian sholat kan? Nabi kalau selesai sholat mengucap Assalamualaikum warahmatullah. Itu halal sholat. Sudah selesai ya? Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri, beliau memegang ubun-ubunnya. Kayak model pecinya Gus Baha itu. Memegang ubun-ubunnya. Lalu berdoa. Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Itu kan hadisnya sahih. Jadi boleh. Kita menghusap kening. Menghusap ubun-ubun. Sekaligus menghusap wajah. Ketika selesai sholat. Tapi kita ini gara-gara dibid'ahkan orang. Tinggal. Nggak mau lagi. Termasuk zikir habis sholat kan. Kalau di kampung masih mending Pak. Di kota banyak orang keminter sekarang ini. Sok tahu. Di kota sudah banyak masjid kalau habis sholat zikirnya meneng-meneng. Masing-masing. Walaupun sih mending Pak. Daripada Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum, assalamualaikum langsung pulang. Masih mending zikir masing-masing. Tapi saya perlu tegaskan. Zikir jahar habis sholat itu sunnah. Anna raf'a sauti bidzikri hina yang sarifun nasu minal maktubah. Sesungguhnya mengeraskan suara untuk berzikir ketika orang-orang selesai dari salat fardu 5 waktu, karena ana ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah dikerjakan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi zikir jahar bar salat 5 waktu, bukan cuma maghrib isya subuh, termasuk zuhur lan asar. Ngencangin suara, an-narf as-saut, ngangkat suara, bar salat zikir habis salat itu sudah dikerjakan sejak zaman Nabi. Sahih Al-Bukhari, sahih muttafaqun alaih, sahih kelas 1 juga. Nah, kadang-kadang begini saja pokoknya jenengan tak pesenin. Apa saja amaliyah warga Nahdiyin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibid'ahkan orang, jenengan gak usah takut, nggak bid'ah Pak. Jadi kalau nggak tahu dalilnya ngomong saja nggak tahu dalil. Jangan sampai ngomong nggak punya dalil. Jadi hindari sekali yang namanya nuding amal orang. Dan pernah saya ceritakan Pak. Kadang-kadang yang bahaya itu orang yang sedikit tahu tapi sok tahu. Gini mungkin. Mondok nggak pernah belajar agama lewat internet.
Udah macak pinter dia dewe, Pak. Udah goblok aja orang semuka bumi ini. Hati-hati nunjuk orang kafir, kafir balik dewe. Hati-hati nunjuk bid'ah, bid'ah balik sendiri. Hati-hati nunjuk goblok, goblok berbalik juga. Kan ceritanya begini, ada tukang cukur. Ada tukang cukur gak di sini? Oh banyak ya. Ada tukang cukur, saya nyukur ngomong sama yang dicukur, Mas, apa? Mau tahu nggak? Apaan? Anak paling goblok di dunia. Loh siapa tuh anaknya di luar? Bejo namanya. Ada apa Bejo? Ngapura ya Pak? Bejo namanya. Lo kesampean tahu si Bejo anak paling goblok? Bejo itu sudah tak tes tiap hari. Saban hari dites. Ini Bejo udah pintar atau masih goblok? Udah saya tes tiap hari, Bejo masih goblok juga. Kata yang dicukur, emang kayak mana ngetesnya? Yuk kita tes lagi, hari ini belum dites. Dipanggil Bejo si anak kecil di luar tadi, Cok, sini dulu. Masuk Bejo, ada apa Mang? Kata si Bejo, sama tukang cukur disodorkan. Di tangan kanan uang 5.000, di tangan kiri uang 1.000. Milih Jo, sama Bejo dipilih yang 1.000. Nah kan Pak, kata tukang cukur, emang goblok Bejo ini. Ada yang 5.000 tapi dia milih yang 1.000. Pikir yang dicukur, iya juga ya. Selesai cukur rambut keluar, bayar, sudah selesai bayar, ketemu Bejo lagi yang dicukur Pak. Jo sini dulu, ada apa Om? Enggak, ini duit berapa Jo? 5.000 Om. Nah yang ini 1.000. Gede yang mana Jo? Ya gedean yang 5.000 lah Om, kata Bejo. Mosok gedean yang 1.000, kata yang dicukur. Nah itu kamu pinter Jo. Ngapa sama mamang tukang cukur tadi kamu pilih yang 1.000 bukan yang 5.000? Bejo ketawa. Oi Om, kalau itu mah, kata Bejo, kalau gua pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari saya dites. Mending saya dapat 1.000, yang penting tiap hari, daripada dapat 5.000 tapi sekali. Kata yang dicukur, oh yang goblok bukan Bejo, yang goblok tukang cukur. Tuh Pak, dengerin tukang cukur. Maksud anekdot ini apa? Jangan nunjuk-nunjuk orang itu, nunjuk bid'ah, nunjuk kafir, jangan. Balik nanti. Jadi sedemikian rupa. Jadi balik lagi ke bab sedekah. Kita Bapak Ibu disunahkan, memang keluarga yang ditinggalkan semampu kita untuk bersedekah atas yang wafat meninggal dunia. Tapi jangan maksa. Yang tidak boleh itu maksa. Besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Yang maksa, ya kalau nggak mampu juga ya biasa saja sih, nggak usah dipaksa, betul nggak? Nggak sanggup besekan air putih jadilah. Wow Pak Ustadz, kalau cuma air putih yang takziah sepi. Ini di sana, kalau di sini usahanya ketahuan nggak ikhlas. Mentang-mentang tempat Pak Purwadi mengenang yang lalu-lalu, rame kan yang datang nggak ada. Umpama emang undangnya 350 ya bayar. Memang sengaja diundang rame, karena kan begini kan mesti diundang, karena melihat kemampuan tuan rumah. Jadi kalau yang mampu silahkan, kalau yang nggak mampu semampunya saja. Itulah mengapa kita ada uang takziah, mengantisipasi di masa berkabung. Masa berkabung kan 3 hari. Mengantisipasi di masa berkabung jangan sampai sohibul musibah keberatan. Itulah mengapa tradisi kita bagus. Dulu pakai baskom, diisi beras, kan begitu? Diisi mie kuning, nenteng ayam kampung. Waktu bapak saya meninggal, Pak, sekandang penuh ayam. Sampai 100 hari masih banyak sisanya itu. Enak kan? Yang kayak gini cuman ada di Indonesia, nggak ketemu di tempat lain. Kita sudah simpel sekarang, pakai baskom sudah cara dulu. Akhirnya kita isi amplop. Tapi jangan 5.000 ya Pak ya. 5.000 mah kedikitan.
dilebihkan. Dan ada uang rukun kematian. Itulah mengapa setiap ada kematian kita ditarik di sumbangan. Kalau cara di Bandar Lampung itu Pak, setiap sebulan sekali. Ada orang mati, nggak ada orang mati, ditarikin uang rukun kematian. Makanya kalau kita ditarikin uang rukun kematian, nyetor Pak, buat ngebantu kalau orang nggak mampu. Ini mah boro-boro nyetor, orang sudah capek keliling malah ngomel. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta saja sama Allah Pak. Israel tinggal eksekusi. Tujuannya apa itu? Untuk mengantisipasi kalau orang yang meninggal itu orang yang tidak mampu, agar tidak membebani anak yatim. Tapi kalau mampu seperti anak cucunya Mbah Supi Andari, ya silakan. Mau ayam sekandang, ayam potong satu kandang gede disedekahkan, semua silakan. Kan itu sedekah yang bermanfaat buat yang wafat meninggal dunia. Bahkan saya pernah ceramah di Pahoman itu yang meninggal mantan bupati. Semua yang takziah dikasih sarung sama sajadah bapak-bapaknya. Ibu-ibunya dikasih telepung sama kerudung. Kemudian dikasih Yasin Majmu' Sarif terjemahan yang tebal itu Pak. Kan mahal itu kalau sudah diterjemahkan karena tebal cetakannya. Semua yang takziah dikasih besek double. Cuman duduk meneng ngantuk ngiler ngences double Pak. Ya dimaklum karena kecapean kan. Jenengan kan sudah capek kerja seharian. Kalau sekarang sambil dengerin ceramah ketiduran, dimaklum sekali. Tapi biar nggak ngantuk silakan sambil ngudut Pak. Sambil ngudut nggak apa-apa. Karena begini, kalau kata santri, kalau mendengarkan ceramah nggak ngudut malah tidur. Tapi dengan ngudut malah ceramahnya masuk semua, ngudut jadi wajib hukumnya Pak. Makanya jangan ikut yang mengharamkan. Kalau kata NU rokok itu makruh. Kalau kata Muhammadiyah kan haram. Nah kata tetangga saya sunnah, susah nahan Pak. Cuman saya ingin sampaikan kalian jenengan, sebenci-bencinya jenengan kali rokok, jangan mengharamkan. Lu ngapa jangan mengharamkan? Dosanya lebih besar. Qarinu syirku billah. Bisa sama saja dosanya dengan telah menyekutukan Allah. Makanya orang yang mengharamkan rokok tak suruh istighfar. Karena dia bisa masuk neraka loh gara-gara mengharamkan rokok. Loh kok iso? Karena yang boleh mengharamkan sesuatu cuman Allah. Hanya Allah yang boleh mengharamkan. Kalau ada manusia berani mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah, berarti dia sudah menuhankan dirinya sendiri. Pak Kades langsung ngisap nyedot. Langsung ngabul. Gara-gara tak belain. Silakan. Nggak suka rokok nggak apa-apa. Ada yang protes Ustaz, kan rokok ada mafsadatnya. Semua yang mengandung mafsadat tidak boleh kita haramkan kalau nggak dikatakan haram oleh Al-Quran dan hadis. Saya ambil contoh. Lebih bahaya minuman energi daripada rokok, Pak. Minuman energi itu nggak usah nyebut merek ya. Ini kan masuk YouTube soalnya. Minuman energi itu jenengan minum sehari sebungkus saja. Satu saset. Harganya berapa sih? Paling 1.000 ya? 1.000, 2.000. Minum satu bungkus. Nggak lama rusak pankreas. Langsung kena diabetes. Langsung gagal ginjal dan lain sebagainya. Satu loh. Jadi dengan ngudut ini sehari satu batang ya? 3 sebungkus kan? Ada yang mati gak kira-kira? Enggak kan? Coba data yang kena serangan jantung di rumah sakit. Itu rata-rata yang kena serangan jantung mati mendadak, itu malah nggak ngudut, Pak. Mengapa? Karena badannya gemuk, kebanyakan lemak, serangan jantung akhirnya. Nah kalau yang ngudut ya kuru-kuru kayak mbah-mbah ini. Kuru-kuru malah nggak kena serangan jantung, Pak. Karena nggak kegemukan. Itu maksud saya. Coba, jangan makan mie instan, apapun mereknya, Pak. Makan mie instan sehari sebungkus saja. Nggak lama kena kanker, jangan macam-macam. Sehari sebungkus saja. Tapi walaupun mie instan itu mengandung mafsadat, apa boleh kita mengharamkan mie instan? Nggak boleh. Betul atau betul? Nah itu maksud saya logikanya. Oke, sekarang ngurut-ngurut nggak apa-apa. Tapi ingat Pak, yang bawa rokok, yang nggak bawa rokok minta sama kawannya. Kalau nggak malu ya Pak. Kalau malu ya asem sampai pulang. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu hadirinul hadirat rahimakumullah ke cerita tadi. Semua yang takziah dikasih
besek double. Begitu pulang, semua yang takziah diamplopin. Saya langsung ngebatin, Pak. Kalau yang takziah duduk ketiduran saja diamplopin, nah apatah lagi saya yang ceramah. Kan begitu ya. Loh, mengapa itu dia lakukan? Karena memang mampu. Mantan bupati dan belum pernah ditangkap KPK. Kecuali kalau sudah ditangkap KPK, ya udah agak habis, hartanya disita soalnya. Jadi balik lagi Bapak Ibu, silakan mau bersedekah, itu pun atas dasar kelonggaran kita masing-masing. Yang penting jangan dipaksakan. Yakin kepada anak cucu Anda semua tidak akan bangkrut. Karena ada si anak yang merasa repot, alah ngerepotin aja. Ada kan yang ngomong begitu? Ada. Yang merasa ke orang mati ngerepotin orang hidup. Ada anak sebegitunya. Kalau dia mau berpikir lebih dalam lagi, apapun yang dia lakukan tidak bisa mengganti jasa orang tuanya. Gitu begitu? Yakin percayalah, nggak bikin bangkrut, nggak bikin susah. Yang penting tadi jangan maksa kalau ingin sedekah. Yang berikutnya saya hendak sampaikan pada kesempatan kali ini, kita semua bakal mati. Ya Pak ya. Latar kabunna tobakun antolak. Yakin percayalah kita semua pasti akan menjalani tahapan demi tahapan dalam proses kehidupan. Dunia ini cuman sementara. Tangga-tangga kehidupan sudah kita lalui. Apalagi Mbah Purwadi. Usia beliau sudah 75 tahun ya Mbah. Sudah 75 tahun. Panjang umur. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan panjang umur. Allahumma amin. Kalau mengacu kepada Mbah Maimun Zubair Al-Maghfurlah, Mbah Maimun Zubair, umur 0 sampai 7 tahun itu usia anak-anak. Makanya anak-anak umur segitu gak usah dipaksa Pak, biarkan saja. Umur 7 sampai 14 tahun itu usia menghafal. Maka menghafal paling bagus umur 7 sampai 14 tahun, usia belajar itu. Umur 14 sampai 21 tahun usia remaja ke dewasa. Anak-anak betul-betul merasa penasaran. Makanya sekarang begini Pak, anak umur segitu rentan ikut-ikutan. Makanya banyak geng motor, tawuran. Kan rentang usia anak 14 sampai 21 tahun. Di Bandar Lampung dekat rumah saya itu, beberapa hari yang lalu tawuran STM, 1 meninggal dunia. Malam kemarin Pak, geng motor digebuk juga, meninggal dunia juga. Anak umur 17 tahun. Karena memang gampang ikut-ikutan. Makanya hati-hati rentang usia anak 14 sampai 21 tahun. Kemudian umur 21 sampai 28 usia menikah. Menikah paling cepat umur 21. Usahakan jangan ada pernikahan dini. Usahakan jangan ada. Kecuali saya sama Dela. 16 tahun dulu Pak Dela itu. Oh yang ngebimbingnya kiai ya gak apa-apa. Umur 21 usia menikah paling cepat. Menikah paling tepat umur 25. Menikah paling telat umur 28. Maka benar kalau kata orang, kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 lewat belum nikah, Tuhan angkat tangan. Kalau di sini ada bujang-bujang tua itu, cepatlah kawin. Nanti Tuhan males ngasih jodohnya. Cuma saya ini kasihan sama Pak Depaino sebenarnya Pak. Merana sendirian. Malam-malam kurang susah tidur soalnya. Nggak ada kawan. Kalau ada yang mau sama Pak dia. Kemudian yang berikutnya umur 28 sampai 35 itu usia bekerja. Bekerja apapun yang penting halal gitu Pak. Kasih tahu anak-anaknya. Nggak semua orang harus jadi PNS. Saya juga aneh sama orang Indonesia ini. Mengapa Indonesia nggak maju-maju? Karena anak muda di Indonesia berebut jadi PNS. Jepang, Korea maju. Anak muda di Jepang, Korea nggak ada yang pengen jadi PNS. Bingung Pak cari pegawai negeri. Amerika, Eropa, bingung pemerintah. Nyari siapa yang mau jadi PNS. Itu di sana. Di Indonesia berebut pengen jadi PNS. Woi, kalau semua orang jadi PNS bangkrut negara kita Pak. Yang ngebayar siapa? Kadang-kadang kita teriak-teriak kan, Cina kaya, pribumi melarat kan gitu.
Enggak, coba dengan identifikasi. Mengapa Cina kaya-kaya? Karena orang Cina jarang pengen jadi PNS. Mereka dagang. Apalagi zaman biyen rumangsa Cina. Kata orang Cina apa sama anaknya, nak, kamu Cina, nak. Jadi polisi nggak boleh. Jadi tentara nggak boleh. Jadi pegawai negeri nggak boleh. Udah, nak, kamu dagang aja. Sukses orang Cina, Pak. Nah, orang pribumi ini, orang Indonesia, semua berebut jadi pegawai negeri. Agak sugihan dikit malah nyalek. Ini orang Indonesia ya, Pak. Baru mau nanjak usaha malah nyalek. Bangkrut lagi. Digoreng sama tim sukses. Yang sukses kan tim suksesnya. Maaf nih saudara-saudara saya yang nyalek, maaf ya. Ini cocok bener, Pak. Ada 350 orang di sini. Kalau ada caleg yang datang cocok juga dia. Tapi digoreng tim sukses. Baru mau nanjak sugih dikit nyalek. Habis duitnya. Orang Indonesia itu begini, Pak. Walaupun malaikat datang pakai jubah, minta dipilih, apa kata masyarakat? Nggih. Malaikat pulang besok-besok datang demit sama jin, Pak. Ngasih duit 200.000 demit yang dipilih. Malaikatnya akan dipilih. Ini orang Indonesia soalnya. Jadi balik lagi. Nggak semua orang harus jadi PNS. Silahkan berkarya. Mau apa aja kita bisa. Tangga saya itu, Pak, lulus SD aja enggak. Cuman tadi dia usaha ayam potong itu sugih sekarang, punya Fortuner dan lain sebagainya. Walaupun enggak lulus sekolah. Berkarya. Buat anak muda, pesan saya, berkaryalah Anda. Umur 35 sampai 42 itu usia kaya. Jadi kalau umur 35 sampai 42 bakal kaya, sudah kaya, bakal kaya selamanya. Tapi kalau umur 42 lewat enggak kaya-kaya, terima melarat aja, Pak. Soalnya begini, kalau saya nanya sama ibu saya, mak, ngapa dihini dek kaya? Oi, lala telat, nak. Ngapa kita nggak kaya, mak? Udah telat, nak. Telat di umak, belum di kamu. Artinya karena ibu saya sudah umur 42 lewat waktu itu, sudah telat. Nerimu aja. Nggak di kita, nanti di anak. Nggak di anak, di cucu. Nggak cucu, saya Bapak, habis suka nggak canggah? Nggak canggah, cucung, cicit, canggah. Nggak canggah, wareng. Nggak wareng, cucung udek. Nggak cucung udek, cucung gantung sewur. Nanti ada yang nasibnya sugih kayak Raffi Ahmad, percayalah sama saya. Jadi seandainya jenengan nggak bisa sekaya Raffi Ahmad, ibu-ibu nggak bisa sebahagia sebagaimana Nagita Slavina. Sabar. Nggak kita nanti entah cucung canggah, entah cucung wareng. Ada nantinya. Semua sudah ada bagiannya. Umur 42 sampai 49 usia tobat. Nah, ini kan rata-rata umurnya sudah begitu. 42 ke atas ya, Pak? Kalau saya ini lahir tahun 82. 41 saya masih, Pak, ya. Masih 41. Umur 42 sampai 49 usia tobat. Makanya yang sudah umur segitu belum tobat, segeralah bertobat. Bahaya kalau umur sudah 49 belum tobat. Itu namanya sayur nangka bumbu kemiri. Tua bangka nggak tahu diri. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. 49 sampai 63. Nah, ini wajib disimak yang ini. 49 sampai 63 usia termatang manusia. Usia manusia paling matang 49 63. Tak tanya Pak Mat Hamzah, usianya berapa sekarang? 17. Jangan-jangan kebalik lagi. 56. Pas. Pas betul, Pak. 49 sampai 56 usia termatang manusia. Ingin saya kasih tahu. Orang kalau ingin jadi pemimpin, terbaik itu usia 49 sampai 56. Jadi kepala desa 49 sampai 56. Ketuaan belum. Ya kalau ketuaan jalan aja susah kan, Pak ya. Ketuaan belum, mudah juga enggak. 49 56. Jadi bupati 49 sampai 56 itu paling bagus. Jadi gubernur itu paling bagus usia segitu. Apalagi jadi presiden. Ini kampanye bukan saya ini ya. Saya ingin rekomendasi buat jenengan. Terserah jenengan mau anggap kampanye atau bukan, terserah. Kan saya nggak nyebut orang. Paling pantas jadi presiden dan wakil presiden usia rentang 49 sampai 56.
Kalau ada yang ketika pencoblosan 14 Februari 2024 nanti Pak, usianya antara 49 sampai 56, pilih itu. Itu yang terbaik menurut Mbah Maimun Zubair. Kalau Mas Gibran kemudahan Pak, ini saya belak-belakan kemudahan. Apa nggak ada yang lain? Coba wakilnya tuh Pak Mat Hamzah aja ya. Jangan Mas Gibran. Ini betul Pak, seakan-akan Indonesia ini kurang orang begitu. Justru menurut saya kalau anak muda tiba-tiba nyalon wakil presiden mentang-mentang bapaknya presiden, itu nggak ngajarin benar buat anak muda yang lain. Berarti anak muda yang lain ngomong apa? Nggak usah kerja keras sekarang. Yang penting kita punya dekeng jadi. Itu kan cara lama. Nasib katrolan. Mentang-mentang punya dekeng dia bisa jadi apapun. Nggak boleh yang kayak gitu. Kita harus bangkit dengan kaki sendiri. Makanya benar kalau dalam pepatah Arab, laisal fata mayyaqulu kana abi, walakinnal fata mayyaquluha anada. Bukanlah anak muda itu yang berkata bapakku, bapakku. Bukan bergantung kepada nasib katrolan. Walakinnal fata mayyaquluha anada. Anak muda yang sesungguhnya yang berani berkata ini saya, ini karya saya. Tidak bergantung kepada nasib katrolan. Tapi kalau ngomong-ngomong pilpres, terserah ya Pak, mau pilih siapa aja ya. Kan udah tak ceramah yang di kampung LA kemarin, Los Angeles ya. Di LA. Siapapun yang jadi presiden, suka tak suka, sudah ditakdirkan oleh Allah. Cocok atau cocok? Jangan sampai saya sendiri justru nggak puas. Ternyata yang saya pilih nggak menang. Misalnya kan begitu. Yang menang justru yang tidak sesuai keinginan saya. Lalu kecewa. Jangan pernah kecewa. Itulah rahasia kehendak Allah Ta'ala. Baik, saya lanjutkan. 56 sampai 63, usia ajal. Usia kematian terbanyak. Rentang usia 56-63. Makanya bapak-bapak yang usianya sudah 56, siap-siap. Usia yang sangat kritis itu 56 sampai 63. Makanya Pak Ahmad Hamzah siap-siap. Udah 56 tuh Pak. Sampai 63 itu rentan banget. Seusia itulah. Kalau sudah lewat malah enak Pak. Usia 63 sampai 70. Nah, 63 itu kan 7 kali 9. 70 itu 7 kali 10. 63 sampai 70 tanda panjang umur. Nah, 70 sampai 77. Nah, Pak D Purwati jenengan masih 75. Tunggu lagi 2 tahun lagi. 2 tahun lagi lain hitungannya. 70 sampai 77, mentok 77 kelewat. Malaikat Israelnya lupa, Pak. Makanya Mbah Supi Andariah panjang umurnya. Lupa. Kita kadang mikir kok nggak mati-mati ya. Kalau sudah 77 lewat kelewat malahan. Begitu kita yasinin, malaikatnya baru ingat. Lupa gua kata malaikat. Guyonannya sampai sedemikian rupa. Itu yang jelas Pak, kita semua pasti akan mati. Dan mudah-mudahan sesuai dengan doa kita, Allah berikan rahmat ketika kita semua mati. Allahumma amin. Di bagian akhir saya tetap ingin ingatkan, beruntunglah kita menjadi umat Muhammad. Karena mengapa? Umat Nabi ini mudah-mudahan semuanya dapat syafaat. Allahumma amin. Tapi saya tidak mau mengiming-iming syafaat terlalu jauh Pak. Kita belum tentu dapat soalnya. Topan yang jelas begini. Yang harus kita upayakan sekarang adalah punya kesempatan wa taubatan qoblal maut. Bertobat sebelum mati. Soalnya begini. Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau umatku minta tobat, minta ampun dan bertobat, terimalah tobatnya. Jawab Gusti Allah, ya Muhammad, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajal. Ya nangis Kanjeng Nabi Pak. Kok nangis Muhammad? Kalau itu takdirmu, umatku pasti masuk neraka semua. Nggak sempet ya Allah. Oke, kalau begitu setengah tahun, jangan ya Allah. Karena ada di antara umatku itu yang tobat sebulan sebelum ajal. Baik, kalau begitu keterima tobat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum sebulan sebelum ajal. Tapi ada juga ya Allah umatku itu seminggu lagi mau mati baru tobat.
Orang mana itu Muhammad? Orang Banjaran, ya Allah. Seminggu lagi mau mati karena jatuh sakit, taubat dia. Mati. Baik Muhammad, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat seminggu sebelum ajal. Tapi ada ya Allah umatku itu sehari lagi mau mati baru taubat dia. Jangan-jangan orangnya hadir di sini ya. Gara-gara dengerin ceramah malam ini taubat, besok mati taunya dia. Baik Muhammad, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobatnya sehari sebelum ajal. Ya Allah, kata Nabi, boleh nggak nawar? Minta sekali lagi. Habis ini aku nggak akan minta lagi. Mohon pepetkan lagi. Baik Muhammad, ini permintaanmu yang terakhir. Kamu nggak boleh minta lagi. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Nangis Nabi Pak. Saking terharunya, saking bangganya dan bahagianya. Nabi langsung pamer. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya sebelum nyawanya mendesak-desak di tenggorokan. Sangat baik Gusti Allah yang selama ini kita sembah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, sehingga nyawa mendesak-desak di tenggorokan. Mudah-mudahan kita semua sempat bertobat. Allahumma amin.